Hadirin dimohon untuk tempat. Yang hormati Ketua Panitia Pembantu Persilakan beserta jajarannya. Yang hormati Ketua BPP beserta pengurusnya. Yang hormati para seluruh desa Wirakanan beserta para kuasa calonnya. Alhamdulillah, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka sidang pleno penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan menjadi DPT. Selawat serta salam tetap terima pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan pada malam hari ini merupakan momen dalam rangka daftar pemilih ini menjadi DPT ya. Artinya nanti benar-benar daftar pemilih ini harus valid ya. Hanya nanti panitia walaupun tanggal 8 tetap mancing karena libur, mungkin tidak layak, karena ini penting, karena nanti setelah ada penetapan DPT kedepannya ada daftar pemilih tambahan, terus terus berjalan terus kerjanya, artinya jangan libur, karena sehabis raya itu mungkin ada persiapan pembacaan visi misi, makanya diatur waktunya, terutama yang istirahat ya, walaupun istirahat tetap istirahat yang karena sangat penting. Dan kepada para kuasa calon nanti termasuk calon, silakan barangkali melalui kuasa calon ada pendat atau hak pilih yang banyak terlewat, barangkali ada, silakan ditampung dulu ya. Setelah itu ditampung, baru nanti diberikan kepada panitia untuk dijadikan daftar pemilih tambahan ya. Karena maksa baik anu sing lewat, walaupun ya pendataan yang muter-muter ya, apa pendataan sing mau pada saat pendataan tidak ada orangnya, terus berjalan lupa waktu sudah hampir selesai waktu pendataan TPS-nya. Makanya nanti masing-masing para kuasa calon ya silakan ditulis dulu, artinya dikumpulkan dulu, baru nanti disampaikan ke panitia, karena nanti akan dijadikan daftar pemilih tambahan ya. Karena saya lihat ya masih banyak ya yang lewat. Mohon kiranya pada saat ada daftar pemilih tambahan benar-benar sesuai dengan persyaratan, yaitu KTP elektronik ya. Walaupun tidak ada KTP elektronik, kalau sudah tua ya tentunya harus meminta permohonan ya bantuan dari RT dan RW, karena maksa bae wong tua ana sing dibela KTP elektronik ya, tapi karena domisilinya sudah lama di desa Wirakana, terus ya usia wis lanjut, masa 80 tahun, masa foto mani potong-potong, tinggal nanti persetujuan antara kuasa calon, terus pendata, terus RT RW ya. Karena itu ada surat dari permohonan RT, ataupun sudah pada tahu bahwa warga itu
warga masyarakat Desa Wirakanan. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila itu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kamrin SPD waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penetapan DPS menjadi DPT. Itu semuanya sebelumnya yang saya hormati Bapak Kuwu beserta perangkat desanya, yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggotanya, yang saya hormati anggota BPD Desa Wirakanan, juga yang saya hormati calon Kuwu ataupun putusan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini nanti ditetapkan dari DPS menjadi DPT ini tidak akan mungkin 100% masuk ke DPT warga Wirakanan ini, maka dari itu panitia juga memberikan kewenangan untuk mendata barangkali ada yang belum terdata bagi calon Kuwu ataupun kuasanya di masyarakat. Barangkali ada yang belum terdata, maka silakan kita seperti apa yang disampaikan oleh tadi Bapak Kuwu itu. Mungkin pasti adanya, ini pasti adanya yang terlewat, barangkali baik itu anak muda yang baru berumur sekian, yang baru masuk, tetangganya berapa itu saya juga lupa, itu bisa masuk bisa dapat memilih. Jadi pasti dari pencarian ini banyak yang terlewat, saya yakin banyak terlewat. Untuk itu diminta untuk kuasa calon ataupun calonnya itu sendiri bisa mengambil data, mensampel data, dan mendatanya juga bisa disampaikan kepada panitia. Karena tidak akan mungkin bisa menguasai panitia hanya 9, dan itu saja untuk dalam hal pencacahan menjadi DPT. Nanti masuknya ke data tambahan itu. Mungkin itu saja memberikan tambahan tadi yang diulas oleh Bapak Kuwu dari BPT. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pengganti Desa Wirakanan. Pada Bapak Dalil SPD, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Yang terhormat Bapak PJ Kuwu Wirakanan, juga yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, juga yang terhormat para calon beserta kuasanya, juga kuasa calon yang malam ini hadir. Sebelum kita membuka pada sidang plenum menjadi dari DPS menjadi DPT, ada beberapa hal yang ingin kami sebagai ketua panitia dan panitia menyampaikan. Hal pertama berkaitan dengan data yang tersebar kepada para calon dan para kuasanya itu moving jalan pendataan saja. Dan yakin itu karena berbarengan dengan panen, belum tentu hadir orang-orang yang didata. Jadi ada keinginan progres juga dari para calon. Kalau misalnya ada warganya belum terdata, itu sebenarnya dari tanggal 7 sampai tanggal hari ini itu diberikan kelonggaran untuk mendaftar dengan ketentuan peraturan. Juga kemarin tanggal 7 itu tentang perbaikan, hasil pencacahan perbaikan itu disebarkan, dikontribusikan kepada para calon. Tujuannya sama, bahwa panitia ini tidak bisa dikatakan sempurna, butuh mata yang mengawasi,
kalau dikatakan panitia ini hanya sekedar review. Yang paling penting adalah para calon dan kuasanya. Kemarin itu disebar, ternyata ya sebenarnya dianterin, ternyata diambil lagi, itu belum ada coretan. Kadang-kadang ini apakah sudah diteliti atau belum? Dari hasil pencacahan, perbaikan, diserahkan lagi, ternyata ada yang belum, ada yang sudah. Nah ini menjadi kita pikirkan bareng supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Mei tahun 2021, tepat di Aula Balai Desa Wirakanan, kami panitia Pengganggu Desa Wirakanan membuka bidang pleno penetapan DPS menjadi DPT. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat yaitu rekapitulasi DPSAP menjadi DPT yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa bi dzikrihi tatma'innul qulub, amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Ini adalah data sementara ataupun data yang telah kami rekap dari yang kemarin hasil pengambilan data dari para calon atau kuasanya. Yang pertama juga termasuk dari masyarakat yang datang ke panitia secara pribadi, baik itu yang minta pindah TPS ataupun yang merasa belum terdaftar. Yang pertama adalah data DPS, daftar pemilih sementara, yang kemarin sudah kita lakukan rekap dan tetapkan, yaitu sejumlah 5.525 pemilih. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, itu dihasilkan pemilih baru bertambah 10 orang, laki-laki 5 dan perempuan 5. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat, ini laki-laki 3, perempuan 4, jumlah 7. Kemudian jumlah perbaikan data pemilih nihil, sehingga didapatkan jumlah pemilih aktif yaitu laki-laki sejumlah 2.786, perempuan 2.742, jumlah laki-laki dan perempuan 5.528. Sampai malam ini apakah masih ada tambahan lagi ataupun rekap yang kemarin itu sudah kita sebarkan, apakah sebelum kita tetapkan sebagai DPT dan rekapnya kita tetapkan, apakah masih ada perubahan atau masih ada sanggahan? Kita berikan waktunya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan saya, Bapak Dita, saya mohon penjelasan bahwa karena masalah pemilihan ada krusial, oleh karena itu saya ada satu masukan, yaitu minta bahwa yang sudah saya rekap ini jumlahnya tidak sama dengan apa yang Anda katakan tadi. Saya merekap dari hasil ini apa namanya, daftar ini sebanyak bukan 5.000 tapi 5.104. Dari sini nih, dari jumlah total yang saya jumlah setiap TPS nih jumlahnya 5.104. Jadi mohon sebelum dikoreksi saja satu per TPS, barangkali ada satu lembar atau apa yang tidak ada, ataupun mana yang lebih baik, artinya yang benarnya mana gitu.
Sudah. Saya kira ya itu saja lah dulu, nanti ya ini banyak sekali. Masalahnya apa? Ini masalah barangkali adalah hal yang menurut kami dan pengalaman saya ini adalah hal yang kira-kira dan saya ada sangka-sangka lah. Jadi yang mana yang tepatnya, sebab jumlah yang saya koreksi ini menurut setiap yang biadab ini 5.100 bukan 5.600. Jadi yang mana yang benar? Terus kemudian 5.000 itu dari mana datanya? Saya kira itu saja dulu. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti data DPS Pak ya, jumlah DPS. Ya betul. Jumlah DPS untuk TPS 1 Pak ya, kita sama-sama koreksi. Kalau di rekap saya itu TPS 1 laki-laki 211, perempuan 229. Tulis sampai lama berapa per TPS ya. TPS 1 laki-laki 211, perempuan 229, jumlah 440. TPS 1 sudah clear? Itu di DPS rekapnya di bawah itu, di lembar paling akhir itu ada jumlah rekapnya Pak. TPS 2 laki-laki 224, perempuan 221, jumlah 445. Tentang bahaya. TPS 3 jumlah DPS laki-laki 217, perempuan 195, jumlah 412. TPS 4 laki-laki 211, perempuan 226, jumlah laki-laki dan perempuan 437. TPS 5 jumlah laki-laki 218, jumlah perempuan 188, jumlah 406. TPS 6 laki-laki 196,
perempuan 180, jumlah 376. TPS 7, laki-laki 176, perempuan 179, jumlah 355. TPS 8, laki-laki 241, perempuan 232, jumlah 473. TPS 9, laki-laki 210, TPS 9, TPS 9 yang di pengumuman kan atau dicabut saja. TPS dicabut saja yang TPS 9 yang ditempel. TPS 9, laki-laki 210, perempuan 218, jumlah 428. TPS 10, perlu di copy. Kopi ya sing ATF kan sing dhuwur. Wis sepakan sing dhuwur. Sementara lagi di kopi yang TPS 9 halaman terakhir, dilanjut ya. TPS 10, TPS 10, laki-laki 225, perempuan 213, jumlah 438. TPS 11, laki-laki 194, perempuan 194, jumlah 388. TPS 12, laki-laki 155, perempuan 161, jumlah 316.
TPS 13. TPS 13, jumlah laki-laki 165, perempuan 150, jumlah 315. TPS terakhir, TPS 14, jumlah laki-laki 141, perempuan 155, jumlah 296. Di bawahnya ada Bapak. Jumlah TPS 14 296. Jumlah total jumlah TPS 14 TPS. Jumlah pemilih laki-laki 2.784, 2.784, perempuan 2.741, jumlah laki-laki dan perempuan 5.525. Apakah COVID pasti saja seperti itu barangkali, tapi kita tidak mempermasalahkan. Yang penting kita sepakat bahwa apa yang sudah tertera dalam draft itu kita semua menyetujui. Artinya menyetujui apa? Menyetujui hak pilih dari apa yang sudah tertera dalam draft itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang daftar pemilih tambahan atau DPT. Kita masih banyak punya waktu, tapi kalau untuk malam hari ini, malam ini artinya tidak membawa. Artinya mungkin masuknya nanti pada daftar pemilih tambahan. Hanya barangkali yang perlu ditegaskan di sini, kami mohon kepada panitia untuk menjelaskan aturan atau dasar hukumnya, sehingga kita tidak serta-merta mengajukan orang tanpa didasari dengan aturan-aturan seperti itu. Sampai susah payah adu-adu bom, tiba-tiba mancing yang kategori seperti itu. Jadi mohon dalam kesempatan ini yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana atau aturan apa saja, kriteria apa saja, persyaratan apa saja, sehingga orang tersebut bisa masuk dalam kategori panitia pemilih tambahan. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu sebenarnya kita sudah mengkontribusikan tentang tatib pemilih sebelum barengan dengan kampanye. Jadi kalau misalnya bareng-bareng kita memahami konteks tentang aturan, panitia itu secara terbuka mengedarkan tentang tatibnya, Pak. Nah, insya Allah nanti juga sama tentang KPPS, anggota KPPS dan PPS pun dibentuk akan disertakan tatib pemilihan dan tatib undangan supaya tahu aturannya, bareng-bareng kita menjalankan aturan. Begitu Pak Ibang. Yang kemarin itu ada tatib yang dua, kampanye dengan tatib pemilih, termasuk aturan tentang hak warga yang menjadi pemilih. Begitu.
Mangga, artinya sama-sama. Enggak, 17 izin Pak Oman. Ya. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maksudnya terdaftar sebagai pemilih. Di mana di sini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat A. Penduduk desa yang bersangkutan secara sah. Jadi penduduk desa yang bersangkutan secara sah. Sah itu berarti dia sudah memiliki KTP dan KK sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut. Berarti dia punya penduduk desa yang bersangkutan secara sah. Bahwa secara sah berarti dihitungnya dia saat menerima terbitan KK yang tadi kalau orang pindahan itu berarti dia 6 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga dan telah ditetapkan sebagai pemilih. Begitu. Artinya berarti di sini sekurang-kurangnya 6 bulan. Gitu. Ya, izin. Oh iya, untuk pemilih tambahan, ya maksudnya pemilih tambahan juga itu masuk kategori untuk sebagai pemilih. Kan daftar pemilih tambahan. Itu kan yang didaftarkan untuk sebagai pemilih. Syaratnya apa? Syaratnya ya syarat pemilih. Syaratnya syarat pemilih akan kembali ke sini. Daftar pemilih tambahan itu hanya patokannya adalah kita bisa menerimanya dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Mei itu akan dijadikan ketetapan kembali. Jadi ada DPT, ada DPTB. Begitu. Jadi kalau yang didaftarkannya tanggal 31 tapi jam 00.1 berarti sudah lewat dari tanggal 31. Artinya apa? Artinya tanggal 20 sampai 30 itu kita menerima pendaftaran data pemilih tambahan. Syaratnya apa aja? Syaratnya syarat pemilih. Syarat pemilihnya ini gitu. Ya. Syarat pemilihnya penduduk desa yang berada di luar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan. Ini juga ada lagi nanti ada daftar pemilih khusus. Nah, kenapa daftar pemilih tambahan itu maksa saya anak sing liwat. Ternyata anak sing liwat maning, ya wis orang lagi di daftar pemilih tambahan. Adanya nanti di daftar pemilih khusus, datang langsung ke TPS untuk dapat didata namanya, kata saksinya boleh masuk tidak, dengan menyiapkan ini baru bisa dia memilih. Sebab apa? Tidak masuk dalam DPT, tidak masuk dalam DPTB, jadi masuklah jadi daftar pemilih khusus. Begitu. Sehingga apa? Sehingga nanti DPT berapa, DPTB berapa, daftar pemilih khusus berapa, sinkron tidak dengan surat suara. Begitu. Gitu. Ya, lanjut. Penduduk desa yang berada di luar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai penduduk desa. Uangnya tinggalnya di Karangsinom, KTP masih Wirananan. Tuh maksudnya apa? Jadi penduduk desa yang berada di luar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan KTP atau KK atau keterangan lainnya dengan persetujuan kuasa calon kubu. Gitu loh. Jadi kuasa calon kubu ketika dia masuk dalam syarat pemilih tersebut kan ada saat pencacahan. Pak, kita wong tinggalnya di Karangsinom, tapi kita KTP wong ien. Nah, dalam proses pencacahan atau nanti saat usulan DPTB itu juga harus sesuai dengan persetujuan dari kuasa calon kubu. Karena apa? Karena 5 tahun di Karangsinom. Iya, tapi durung ngali-ngali masih Wirakanan. TPE begitu. Dengan boleh memilih tapi dengan persetujuan kuasa calon kubu. Begitu. Ya. Bisa dipahami? Seluruh. Lalu, mangga.
Tadi tuh saat saya ngomong daftar pemilih khusus, begitupun daftar pemilih tambahan harus tanda tangan kalau sepakat. Itu masuk. Daftar pemilih tambahan juga kan akan diplenokan kembali kalau sepakat tanda tangan KB. Maksudnya begitu dalam berita acara itu tanda tangan. Ya. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan umum sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, ini ya berbeda. Jadi maksudnya penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan umum sudah berumur 17 tahun. Berarti paling maksimal tanggal 2 Juni tahun 2021 dia berarti sudah usia 17 tahun. KTP durungan ya iya. Yang durung bisa diproses dan tangko pada tanggal 2 Juni gawe KTP. Maka apa? Maka dibuktikan bisa dengan KK. Kakaknya itu kan tanggal 2 Juni berarti 17 tahun. Itu ya, itu pemilih pemula. Lalu yang ini yang berbeda. Atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Maksudnya gini, walaupun dia usianya 16 tahun tapi duwe surat kawin KTP Ewiranganan belum tanggal 16 tahun. Tapi karena dia sudah menikah boleh jadi pemilih gitu. Syaratnya apa? Syaratnya apakah surat kawin atau akta nikah. Begitu. Ya. Paham ya? Ya, oke siap. Saya kira ada aturan baru kalau menikah ini. Sebab saat ini kan 19 tahun, otomatis dengan aturan ini tidak ada istilah menikah di bawah 17 tahun. Ada nikah di tempat? Ada. Ada nikah di pengadilan. Ya, artinya di pengadilan ada di pengadilan. Makanya dibuktikan dengan akta nikah tersebut. Ada tuh khusus putusan khusus ada akta nikahnya, tapi ada dari putusan pengadilan. Bukan dari KU. Ya nggak bisa kalau ada dasar hukumnya kan akta. Iya, dasar hukumnya kan akta. Dasar hukumnya kan akta nikah, gitu ya. Oke, paham ya Pak ya? Paham ya? Oke, yang D, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan persetujuan dari kuasa calon kubu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ya angel sih ya kudu karo dokter ya Pak ya, bakal surat mah ya. Iya, perspektifnya kan harus dari keterangan dokter lah misalkan Pak ya. Tapi artinya kalau memang nanti para kuasa calon kubu juga menyepakati dalam berita acara ya berarti dia boleh masuk dalam pemilih. Gitu ya. Nah perspektif dia dan tentu yang dokter lumayan pas itu dokter. Iya. Bakal mudaan punya oplak-aplik. Artinya mungkin perspektif gangguan jiwa itu sing wis parah Bapak, sing bisa TPS ini kono dulu segala macam. Tapi kan dalam daftar pemilih tambahan itu ditandatangani oleh kuasa calon kubu. Dalam berita acaranya ditandatangani atau dengan kubu langsung. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Lanjut. Yaitu tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Contoh misalnya, wah, pas sebutin lebih. Punten suhu. Artinya, ketika dia baru dilaporkan dalam berita acara pemeriksaan, itu masih punya hak untuk dapat memilih. Sebab apa? Sebab berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ketika sudah ada keputusan pengadilan maka haknya dicabut. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lalu yang F, tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti ini mengkhianati negara, berarti yang terlibat mungkin dalam G30S
PKU. Aduh, aku mau wis langkah aya mau kayak KKN. Dikecualikan untuk anggota TNI dan atau anggota Polri yang berstatus aktif karena tugas, fungsi, dan perannya sebagai pengemban pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban masyarakat, maka anggota dimaksud tidak mempunyai hak memilih. Oh, jadi Pak Syekuddin wis lakat tulisan aktif tapi purna. Jadi purna, bakal purna wis of calling gitu ya. Paham di sini ya, paham ya. Oke, untuk pemilih yang telah terdaftar dalam itu persyaratan udah ya, berarti ya. Itu yang nanti diajukan kepada panitia untuk sebagai pemilih tambahan. Kalau hari ini ada data kita input. Gitu. Kalau yang hari ini ada data kita input. Ya, Mang. Karena apa? Kita konsisten, kita komitmen. Ketika memang nanti ada usulan dan ini memang masuk dalam kategori syarat pemilih, maka kami akan input. Setelah kita input, kita akan jadikan ketetapan bersama. Adapun tadi ada tulisan yang meninggal dunia dan segala macam, mohon informasikan ke kami. Jika nanti sebelum DPT pukul 00 gajian dicoret boleh. Jawaban. Surat terus digawakan tahun. Bukan. Bukan. Jumlah laki-laki ya, jumlah tambahan sampai detik ini sudah terikat data menjadi PDT itu laki-laki 2.787, yang perempuan 2.742, jumlah seluruhnya 5.529 dengan tadi ada tambahan. Ya, sepakat? Untuk jumlah pemilih DPS itu laki-laki 2.284, perempuan 2.244, jumlah 5.525. Setelah ada perbaikan, yaitu tambahan pemilih baru laki-laki 6, pemilih yang tidak memenuhi syarat laki-laki 3, perempuan 4, jumlah 7. Jumlah pemilih yang diperbaiki sehingga jumlah pemilih aktif ataupun jumlah DPP laki-laki 2.787, perempuan 2.742, jumlah 5.529. Jadi jumlah DPS setelah ada perbaikan itu masuk pemilih baru 11, ya. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat 7, sehingga jumlahnya keseluruhan itu jumlah DPS. Pemilihan UU Desa Wirakanan, Kecamatan Kanahaur, Kabupaten Indramayu pada hari ini, Senin, tanggal 10 bulan Mei tahun 2021, bertempat di Sekretariat Pemilihan UU Desa Wirakanan, Kecamatan Kanahaur, Kabupaten Indramayu. Kami panitia pemilihan UU Desa Wirakanan, Kecamatan Kanahaur, Kabupaten Indramayu, berdasarkan daftar pemilih sementara DPS dan perbaikan daftar pemilih sementara, menetapkan daftar pemilih tetap DPT pemilihan UU Desa Wirakanan, Kecamatan Kanahaur, Kabupaten Indramayu. Sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini, untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat. Demikian berita acara penetapan daftar pemilih tetap pemilihan UU Desa Wirakanan,
Kecamatan Kanahaur, Kabupaten Indramayu dibuat sebagai bahan tindak lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali waras FND tanda tangan langsung tanpa parak. kuning itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.